manusia kah Juma? Ketika menampakkan betisnya, ini rapmu Juma, bukan manusia yang menampakkan betis. Pemikiranmu Juma, perbaiki Juma. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah. Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapa esa, Yesus juga esa. Ini sudah bahaya ini. Yesus esa, Bapa juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang. Oke, besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, ya. Ditanggapi. Saya buka Bang. surat Al-Kalam ayat Bang, 42. Izin Bang, ditanggapi dulu Bang. Bang ditanggapi. Iya, saya dulu. ketanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu, maka itu dikatakan ya Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 683, Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu Juma. Ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3 ya, ayat 16 dikatakan di sini. Saya baca ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelaman adalah Allah Abraham dan Allah Yakub dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, dijelaskan diucapkan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka. Nih ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Nih. Perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa.
Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav-Heh itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 78. Musa berhadapan muka berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia cuma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia. Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, akulah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan Yohanes 14, dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami Juma? Sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan? Zat yang punya tubuh, betis dan tangan Allah kanan semua. Kau jelaskan itu. Jangan kau kemana-mana menjelaskan Juma. Ya, kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu Juma. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh, tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia Juma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, berarti. Thank you. Nah, Jadi, Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan, Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya
Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yakub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah kalau Anda menggunakan konsep itu. Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu, Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada enggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh. Kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya pingin baca di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Fakir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong Katanya bro, ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2, saya buka banyak data. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak Juma, saya pakai data Juma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan Juma. Nih. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31. Saya pakai data Juma. Ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan. Banyak lagi Juma. Nih. Dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Gitu Juma. Ya, ada ayatnya Juma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh itu manusia, kamu baca ini Juma. Ini sekali lagi saya mulai. 4538. Robmu ini manusia kah Juma? Robmu ketika menampakkan betisnya, ini robmu Juma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu Juma, perbaiki Juma, jangan kamu gak jujur Juma. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan Juma.
Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan, ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla, ya. Sedangkan kedua tangan Allah, ya cuma kedua tangan Allah cuma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah cuma kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi cuma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong cuma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala. Kami cuma, dia sudah ada cuma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya cuma Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan denganmu, keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11 telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat cuma Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia. Dikatakan, ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi cuma harus paham tentang itu. Ya, maka itu dikatakan Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus cuma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua cuma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa, biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Noraya. Oke. Tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Iya, 3 menit aja. Iya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia.
roh Tuhan. Berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 menit, 5 menit. Tiga. Turun supaya cepat. Nanti habis ini bisa TikTok-kan, biar bisa TikTok-kan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan jawab Ya, pertanyaan saya. perhatikan. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh. Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di Jubah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan ruah. Apa? Nih, perhatikan. Ruah apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim. Roh Tuhan. Roh Iya, memang. Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Elohim ruh Allah, siapa? ruh Allah. Ruh Roh Allah, kenapa? Allah, ruah Allah. Udah? Ruah itu roh Juma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Mana pertanyaan Roh saya? itu ruah. Roh Pertanyaan Allah. saya Kenapa apa? Juma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Mana tertulis? Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Aduh, itu roh Allah. Ruah. Yang saya tanya, roh adalah Elohim. Allah. Allah adalah roh. Kamu Juma, Mana? gak mungkin harus tertulis begitu Juma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah ya Artinya? mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa Jangan kalau bait dulu Allah? potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya Juma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak Juma? Saya Ketika minta dalil, engkau saya minta memanggil dalil, roh Bung. itu. Oh ini. Saya minta dalil. Nih. Dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbelit lagi Juma? Dalil, saya minta dalil. Bukan roh Elohim. Saya sudah bukan. tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Jadi Allah, jelaskan ciptaan di- Allah, Aduh, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana Jadi caranya saya tuh? tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya Ya roh udah, ciptaan Allah. berarti Allah itu Yang saya minta di mana dalilnya Allah itu roh?
Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru itu di kitabmu menjelaskan itu Tuhanmu Bang. Yang saya minta Tuhannya Alkitab kami Yahudi. tidak bisa dipisahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kamunya Yang saya minta kitabnya perjanjian lama Yahudi. punya orang Yahudi. Yang Di mana pasti kitabnya Yahudi perjanjian mengatakan lama punya roh saya. itu adalah Allah di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Ya, saya Anda tunjukkan. mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Penipuan. Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana Anda dalilnya? yang menipu ketika Mana rohmu dalilnya? menunjukkan Mana dalilnya? betis, Anda bilang itu Mana betis dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawalan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah Mana dijelaskan dalilnya? Allah itu roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh Yang Allah saya berarti tanya dia roh. Allah itu Gimana sih, adalah Juma? roh. Sebagaimana dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kau jawab Juma. Sahih Loh, Muslim pertanyaan saya 5075. belum dijawab. Allah Gimana dong? membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Tadi kan Allah saya sudah- membentuk Adam dalam bentuknya. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi rupa manusia, khalifah. rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Saya kira, Dalil. sudahlah. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo, sudah saya jelaskan. Tidak ada kamu menjawab, tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah Tidak itu ada roh. kau menjawab. Allah itu melayang-layang, roh itu melayang-layang. Di Iya, roh Kejadian yang 4:1, melayang-layang. 38. Keluaran 3 Itu, jadi kayak saudara. itu roh apa? Saudara, Roh siapa Anda itu? Sekarang saya tanya. Saudara. Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? Di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kau Oh balik-balik. begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini Allah. bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, Juma. Anda lihat. Saya kira Juma kita Coba Anda debat lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda debat kusir buka. jadinya. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada Coba. roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita Ayub 27. Saudara, apa lagi? saudara, coba Anda buka Kenapa? Ayub 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu Kalau buka mau aja cerdas, situ. kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka. kamu mau Tadi Anda jelaskan. berani ruah Elohim. Biar Anda tahu ruah Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Kuajarin Anda apa itu Udah, ruah Elohim. saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali bolak-balik Baik, kita. Pak Pendeta ya, izin ya, itu sudah terjawab Ya. tadi ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya semua. Salam semua. Pak Assalamualaikum. Sayonara. Ya. Oleh Adinda Alfi. Alfi monitor, bantu ditunjukkan Alfi. Alfi, Ya, buka Assalamualaikum. dulu Dinda Ayub 27 nomor 3. Biar gurumu ini kok guru gua. Biar abangmu ini tunjukkan kepada muridnya si siapa tadi itu si Titan. Ayub 27. 27 nomor 3. Coba teman-teman ini yang berapologet
utamanya anak-anak saya Islam. Lihat Ayub 27 nomor 3 untuk mengkanter ajaran pagan yang menganggap angin itu adalah Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 2. Silakan dibuka Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub pasal 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam hidungku. Bahasa Ibrani-nya roteos apa Dinda? Oh. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim itu berada di mana di situ? Di dalam apa? Di lubang Lubang hidung. yang ada di lubang hidung apa? Tuhan atau oksigen atau udara? Udara, oksigen. Udara itu, udara dari Tuhan. Berarti Kejadian 1 nomor 2 apa? Udara atau Tuhan? Udara dong. Itu kalau kita Di situ kan original tesnya Tehum Perua Elohim. Teman-teman yang ada di bawah tepuk tangan ya, takbir. Kebenaran Allahu Akbar. tidak akan pernah dipatahkan oleh kesesatan. Ada yang mau mualaf? Silakan. Olan itu Kanda. Tadi Olan bilang kalau ada pendetanya tidak bisa jawab pertanyaan mualaf dia. Ini. Apa Dinda Kejadian 1 nomor 2? Oke, baik. Kalau kita merujuk kepada Safiria, ini dokumen orang Yahudi ya teman-teman ya. Pada Genesis pasal pertama ayat yang kedua, di sini dikatakan and wind from God, dan angin dari Tuhan sweeping over the water, menyapu di atas air. Ini wind. Ini wind, ini angin, ini udara. Berarti ruah Elohim artinya apa? Udara Allah. Udara ciptaan Allah. Iya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Bait Allah, ruah Elohim, bait Elohim. Berarti malak Elohim itu semua adalah makhluk yang disandarkan milik kepunyaan Allah. Kalau membantah silakan buka Ayub. Ayub 27 nomor 3. Maka yang masuk keluar di dalam lubang hidungnya Ayub, Tuhan yang Kristus. Parah. Yang keluar di lubang hidungnya Ayub, 1 udara, oksigen, 2 ingus. Yang mana yang Tuhannya? Jawab. Ya kalau sesuai dengan pendapat dia Tuhannya ingus. Allahu Akbar, Masya Ya, Allah, Masya kita Allah. ambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi pendetanya Olan tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Kita menunggu Olan untuk gentleman ya, untuk gentlewoman untuk naik di atas komal dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana ini? Gimana ini? Ada orang yang bertuhankan ingus, gimana dong? Bang Zuma, Iya. sepanjang diskusi tadi itu Bang Billy dia lagi di kereta mendengarkan ini. Pendapat Bang Billy apa? Baru kali ini aku mendapatkan pendeta paling goblok yang pernah ada. Aduh, rugi. Yang saya pikirkan Olan rugi lagi 10 juta minimal. Aduh, bagaimana dong teman-teman sekalian? Ya, itu kalau keras suaranya berarti kencang bayarannya. Padahal menurut intel saya, mereka ini pendeta-pendeta ini tadinya rapat. Siapa di antara mereka yang tadi itu yang mau kemudian dan sanggup menghadapi Bang Zuma? Ternyata kalau nggak salah tadi itu yang mengaku si Titan. Mungkin saja tadi itu Titan. Alamak, kasihan. Tuhan Allah dikatakan punya tangan, Yesus punya tangan. Allah dikatakan punya betis, Yesus punya betis. Kena semua kena. Jadi tidak ada kesalahan dari aspek ketuhanan dia dilihat dari sudut pandang Islam dengan tuduhan
angan-angannya dia terhadap sembahan kita, tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Dia nggak bisa menyalahkan Tuhannya umat Islam. Meskipun pada prinsipnya bukan seperti itu maknanya. Lalu kemudian Yesus punya betis, Yesus punya tangan, tapi ternyata Tuhannya adalah roh. Di mana kitabnya Yahudi dituliskan bahwa Tuhannya umat Yahudi itu adalah roh, ternyata dia menunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Ternyata yang dimaksud di situ angin, udara. Pembenarannya adalah Ayub 27 nomor 3. Tidaklah mungkin Tuhannya dia itu adalah oksigen yang keluar masuk, dan tidaklah mungkin kemudian Tuhannya mereka itu adalah ingus. Tak mungkin. Berarti betullah penyembahan terhadap roh-roh itu tidak disifati kemudian oleh sifat pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi diterangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 104 nomor 30, di situ dikatakan tesalak rukaka ibareun utekades penei adamah. Itu jelas. Apa artinya? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Masya Allah. Sama seperti dalam Al-Quran juga. Bagaimana Nabi Isa kemudian dikirim roh, bagaimana Nabi Adam juga dikirim roh, diberikan roh Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melayang uang 10 juta. Adalah lebih baik kalau Olan kemudian transfernya ke saya untuk menambah kemudian duit saya beli gereja. Kan gitu. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda, silakan. Oke. Bang Daman. Ya dikit ya. Bang Daman. Ya saya jelasin masalah betis sama tangan-tangan itu semuanya ya. Yang ini dulu Bang Daman, Bang Daman. Yang ini dulu Bang. Apa? Yang ini dulu Bang, yang ini dulu Bang. Yang mana yang mana? Ini Alfi tunjukkan ya, Alfi open cam. Ini materi berat, ini materi berat. Hati-hati. Teman-teman, ini pengetahuan ya. Oh iya, jadi. Ini pengetahuan ya. Yang dibawakan ini Bang Daman, udah pernah kita bahas kan. Allah Ya, menciptakan Adam dalam bentuknya. Nah, kalau terjemahan Google kan ya di sini kan di N besar kan nih. yang besar. Sementara di ensiklopedia hadis tuh dalam bentuknya nya itu N kecil tuh, nggak di strip dia. Jadi langsung tercimpulkan dalam bentuknya Adam. Coba jelaskan dulu Bang Daman. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya, saya Banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Dalam bentuknya itu Salam. kan ada katanya ya, katanya kan nya itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan damir. Arti damir kata ganti orang ketiga. Di situ hu itu namanya mufrad, muzakkar, ghaib. Dia itu harus tunggal, dia itu harus muzakkar ataupun lelaki, dan itu harus ghaib. Arti ghaib artinya orang ketiga. Di situ cuma Adam yang orang ketiganya. Makanya tersebut kembali kepada Adam. Oke. Itu secara nahwinya. Pelan-pelan deh, ada yang Banpol di bawah, pelan-pelan jangan susah. Ya saya Banpol. Sorry. Saya Banpol. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia nya tersebut bedanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada she, ada he. Jadi she dan he tersebut dimekanismekan bagaimana pengembalian damir orang ketiga he dan she itu. Her ada his gitu kan. Kalau bahasa Arab juga ada yang namanya damir mufrad mudzakkar ghaib, ada namanya damir mufrad muannas ghaibah, itu ada juga. Nah, makanya daripada hadis tersebut, nya tersebut bukan kembali kepada Allah, kembalinya kepada Adam. Karena apa? Karena ada ataf, dinamakan dengan ataf, kata sambung yang sifatnya memberitahukan kepada yang di belakang, dinamakan dengan ataf bayan. Arti ataf bayan apa? Kalimat penyambung untuk menceritakan kalimat sebelumnya. Mana kata-kata tuluhu bermula panjangnya menunjukkan apa? Kalimat di belakang menjelaskan Adam, kalimat ke depan menjelaskan tinggi Adam, menunjukkan apa? Kalimat terakhir menjelaskan kalimat yang di belakang. Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan tentang tangan Allah keduanya kanan, tangan Allah keduanya kanan, sekarang gini, kalimat tidak boleh sama seperti Bible. Kenapa tidak boleh sama seperti Bible? Yang mantap ya, misalnya yang tidak setuju dengan akal mereka,
itu perumpamaan paman. Itu perumpamaan paman. Oh, tidak bisa. Tidak semua bisa dijadikan perumpamaan. Di dalam bahasa Indonesia, jika para pendeta tadi ataupun siapa yang dikatakan di STT itu, dia pernah belajar bahasa Indonesia, dia sudah pasti tahu. Perumpamaan itu wajib adanya indikasi untuk menegah kalimat makna hakikat. Contoh, kalau saya ngomong, aku melihat matahari, maka itu maknanya hakikat. Karena tidak ada kata-kata penegah. Tapi kalau aku ngomong, aku melihat matahari, wah lipstiknya merah, senyumannya indah. Kata-kata lipstiknya merah, senyumannya indah itu untuk menandakan bahwa matahari di belakang bukanlah makna yang sebenarnya. Al-Quran memberikan satu dalil, yang dalil itu menjadi dalil pengekang penuh terhadap penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Allah menyebutkan tangan. Ya, tiba-tiba Allah menyebutkan tangan, tiba-tiba Allah menyebutkan betis, tiba-tiba Allah menyebutkan arash. Menunjukkan apa? Wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Di dalam kitab tauhid mengatakan wa kullu nasin, apabila ada nas, apa nas? Adanya sunnah, adanya Al-Quran. Auhama, membawa pemikiranmu, tashbiha, penyerupaan Allah. Awilhu, takwil orehmu dengan sastrawi, dengan kinayah sindiran, dengan istiarah pembijaman lafal, dengan tashbihat penyerupaan, ataupun dengan yang dinamakan satu lagi mursalah, dengan adanya alakah ataupun pengkaidan. Udah. Untuk menunjukkan apa? Kalimat di belakang yang tadi, kalimat mengatakan Allah bertangan, tapi Allah bilang dia tidak serupa dengan apapun. Menunjukkan tangan itu bukan makna tangan secara hakikat, karena ada kalimat menegah bahwa hal tersebut makna hakikat. Oke. Implementasi ataupun kelogikaannya itu gimana? Implementasi dan kelogikaannya itu seperti ini. Di kepala kita, apa yang diyakini oleh kepala kita? Kambing tidak bisa main bola. Setuju? Setuju, paman. Paman, apakah tunggu, saya ngomong bapak juga. Paman, mau tanya dong. Ya. Paman, apakah kambing bisa main bola, paman? Tidak bisa, paman. Tidak bisa, Oke. paman. Oke, kambing tidak bisa main bola, paman. Berarti di kepala kita sudah punya chipset ataupun cakupan kambing tidak bisa main bola. Tiba-tiba paman, saya ngomong paman, aku tadi males banget main bola sama kambing. Menurut paman, itu kambing yang sebenarnya ataupun orang yang diumpamakan seperti kambing. Saya Pak Bom nggak mandi gitu. Perumpamaan, paman. Perumpamaan. Nah, Berarti sama lawan seperti main bolanya itu sama sekali tidak bisa nendang. kayak kambing Gitu. dia bau, dia nggak mandi kayak Pak Kambing, Bom. ya, bau. Nah, Malam, selamat malam. Udah masuk bentar, banyak diam. Nah, Sabar, Bang, sabar, jadi, sabar. nah, karena ada kalimat penegah tadi, kalimat penegah bermain bola. Kata-kata bermain bola di mana chipset kita? Kambing tidak bisa main bola. Oke, tiba-tiba dikatakan aku tadi bermain bola dengan kambing, menunjukkan kambing tersebut bukan makna yang hakikat, maka itu dikembalikan kepada perumpamaan karena chipset kita meyakini kambing itu tidak bisa main bola. Sama juga Allah mengatakan aku tidak serupa dengan apapun. Chipset otak kita sudah terkekang dengan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas di atas tangan-tangan makhluknya. Maka otak yang logik, bukan pendeta yang abal-abal habis uang 10 juta tidak bisa berpikir bahwa itu bukan tangan dalam makna yang sebenarnya. Oke, seperti kata-kata tadi, kambing tidak bisa main bola, tiba-tiba disematkan kepada kambing yang bermain bola. Berarti ini kambing bukan kambing yang sebenarnya. Oke, last ini ya. Oke, sekarang yang terakhir kepada kedua tangan Allah. Kedua tangan Allah. Untuk perumpamaan ada yang namanya istiar, peminjaman satu lafal. Bagaimana peminjaman satu lafal? Ketika aku pakai satu lafal, aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Kambing tersebut dipinjamkan lafalnya untuk orang yang badannya bau, misalnya Pak Bom. Nah, terus ada yang dipinjamkan dua kata, dinamakan istiarah murakab. Istiarah murakab, benar. Artinya apa? Banyak lafal-lafal yang dipinjam. Contoh, kata-kata mulut sampah bukan berarti mulut dibuat daripada sampah. Udah, kata-kata mulut sampah bukan berarti orang itu ngunyah sampah. Akan tapi apa? Kata mulut mewakili kata omongan. Kata sampah mewakili daripada kata ketidakbergunaan. Sama seperti penegahnya Allah dikatakan tangan
kedua tangan Allah, kedua-duanya kanan. Pertama, kedua tangan. Kata-kata kedua mewakili daripada perumpamaan langit dan bumi. Tangan adalah kekuasaan Allah di antara langit dan bumi. Kanan mewakili ke arah kebaikan. Menunjukkan apa? Allah kepada langit dan bumi, dan apa yang ada di langit dan bumi Allah ciptakan semuanya baik. Hanya manusia di dalam free will-nya memilih ke arah keburukan. Allah cuma mengatakan, aku cuma menciptakan kepada kalian yang baik, soal yang buruk kalian yang pilih. Berarti kata tangan untuk kekuasaan, kata kedua untuk langit dan bumi, kanan ke arah kebaikan, karena kebiasaannya kanan dipakai untuk sesuatu yang baik-baik. Seperti itu. Di Islam semuanya ada jawaban. Jazakallah, terima kasih banyak. Begitu penjelasannya teman-teman. Masya Allah. Ya. Jadi yang mana yang benar ini, Dek? Tuhan mereka udara atau ingus? Wah, Bang Zuma, nggak boleh kayak gitu. Kita banpol peci merah. Kita banpol peci merah. Iya. Kita Tapi banpol peci dibilang merah. Ruah Elohim, Tuhan mereka Ruah Elohim. Ayub 27 nomor 3, Ruah Elohim keluar masuk di lubang hidung Ayub. Selamat malam, selamat malam. Nah, malam paman. Ya Bere ya, selamat malam Bere. Jadi gimana itu Bang Zuma transferan? Jadi gini, Itu bentar Major. Itu pasti kan di belakang layar. Kau balikkan duit aku. Hah? Malam kau balikkan duit aku. Gitu. Silakan Olan, kami tunggu pertanggungjawaban Anda sebagai seorang manusia. Apa yang Anda ingin sampaikan? Kami simpankan satu kursi kosong sebelum Major congor ngomong sembarangan. Sembarangan. Ini aja gitu loh. Ya, aku mau ngomong bentar ya. Aku mau nanggapi Bang Juma dulu. Jadi gini Bang Juma, kalau sekelas pendeta memang kau Anda ajak untuk diskusi seperti ini, debat agama, dan mereka akan berangkat dari literasi dari Bible sendiri, tidak akan keluar dari sana. Ya tapi kalau ada lawan dengan apologet, ya mungkin baru cocok. Kalau pendeta kenapa? Mereka harus menjaga martabat mereka sebagai pendeta. Tidak akan mungkin, ya kalau pendeta itu tidak akan ada menang kalahnya untuk melawan pendeta. Pendeta itu harus tetap menjaga martabatnya sebagai pendeta. Jadi yang cocok untuk diskusi Sebagai pendusta, Bang. Itu menjaga cocoknya itu sebenarnya adalah debater orang Kristen ya. Contohnya apologet-apologetnya itu yang harus dilawan. Oh, kalau tidak bisa. Udah Pendeta itu harusnya lebih hebat daripada pendebat. Pendebat itu apanya? Jemaatnya itu. Yang menguasai Bible itu adalah pendeta. Pendeta inilah yang harus kemudian memahami Bible. Masa kayak gitu tadi pendeta Titan ditanya begitu modelnya? Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu adalah roh. Dia tunjukkan Kejadian 1 nomor 2 karena memang tak ada dalilnya. Karena Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Kristen ini kan dari barat. Orang barat Romawi Yunani itu memang penyembah roh-roh. Jadi mereka menyembah roh-roh dan menginginkan Tuhannya Yahudi itu roh, tapi tidak bisa. Karena Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhannya umat Islam juga. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen makhluk, roh, terkutuk lagi dia. Beda. Bang. Jadi gini. Gitu. Jadi gini Bang Juma, kalau Anda mengakui Tuhan yang Anda imani itu adalah Tuhan yang diimani oleh bangsa Yahudi, yaitu Elohim, berarti Anda sepakat dengan Kejadian 1 ayat 26 bahwa Anda segambar dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Anda melihat dari tradisi orang Yahudi memaknai Kejadian 1:26 itu, baiklah kami menciptakan Adam serupa segambar dengan rupa kami. Maksudnya apa? Tuhan membuat rencana, Tuhan membuat rancangan, Tuhan membuat gambar, di mana gambar ini adalah sketsa awal dari penciptaan manusia bernama Adam. Sama seperti Al-Quran. Adam diciptakan kemudian sesuai dengan bentuk yang sudah direncanakan oleh Allah untuk Adam.